Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasula bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini senantiasa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesempatan sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan usia, diberikan kesempatan untuk bisa bermuajahah bersama dalam forum Tausiah Pagi edisi Ramadan 1444 Hijriah. Semoga ibu-ibu dan ahwati yang ada di dalam forum hari ini semuanya kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan untuk menjalani ketaatan di bulan puasa hari ini. Dan mudah-mudahan Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik buat kita semuanya. Kita optimalkan dengan amal solih terbaik. Dan mudah-mudahan kehadiran ibu-ibu dan ahwati di forum hari ini menjadi catatan amal solih yang akan memberatkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, tausiah pagi kita temanya adalah Ramadan, bulan melejitkan potensi berpikir yang akan disampaikan oleh Ustazah Erni Susanti. Tanpa berpanjang lagi, mari ibu-ibu dan ahwati sekalian kita simak untayan nasihat yang akan disampaikan oleh Ustazah Erni. Semoga kita semuanya bisa menyimak dengan khusyuk dan mendapatkan pembelajaran yang terbaik ya dari forum kita hari ini. Kepada Ustazah Erni, tafadhol. Baik, terima kasih Ustazah Meti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita dipertemukan kembali di tausiah pagi yang semoga hadirnya kita di sini dicatat Allah sebagai amal solih dan kita mendapatkan ilmu yang manfaat fi dunya wal akhirah. Apa kabar ibu-ibu dan ahwati solihah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan dan kemudahan dalam menjalani Ramadan ini dan semoga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita sehingga kita bisa menjemput kemenangan dengan sebaik-baiknya. Baik ibu-ibu dan ahwati fillah yang dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini saya akan membawakan tema terkait dengan Ramadan, momentum untuk melejitkan potensi berpikir. Bahwasanya kita lihat sekarang ini kaum muslimin itu banyak mengalami kemunduran ya. Dan kita juga menjumpai kaum muslimin ini banyak sekali memiliki permasalahan-permasalahan ataupun persoalan di dalam kehidupannya, baik itu persoalan akidah, sosial, ekonomi, politik, ataupun yang lainnya. Dan kalau kita lihat, kemunduran-kemunduran yang dialami oleh kaum muslimin ini salah satunya diakibatkan oleh kecenderungan dari kaum muslimin yang malas berpikir atau takut berpikir. Padahal sejatinya kalau kita lihat kemampuan berpikir itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang mana berpikir ini bagian dari potensi ya yang sudah Allah berikan khususnya untuk manusia agar manusia itu bisa mengoptimalkan akal pikirannya untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan kehidupannya dan tentu saja Allah menganugerahkan itu agar manusia itu bersyukur dan mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita lihat ketika kita manusia itu baru
lahir ya di alam dunia ini, kita manusia itu tidak mengetahui apapun ya. Sedikit sekali ilmu pengetahuan, kita tidak tahu nama-nama benda, kita tidak tahu nama-nama binatang, kita tidak tahu apapun yang ada di sekeliling kita, termasuk mungkin nama Tuhan atau nama Sang Khalik kita. Tetapi Allah sudah menganugerahkan akal, pikiran, penglihatan, agar kemudian manusia itu tumbuh dan juga berkembang, sehingga kemudian ada upaya dari manusia itu sendiri untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau kita lihat, banyak ayat-ayat Al-Quran yang memerintahkan kita untuk kemudian memikirkan terkait dengan keberadaan Allah dan memikirkan terkait tanda-tanda kebesaran Allah. Maka sejatinya memang Allah sudah memerintahkan kita untuk berpikir, dan sejatinya berpikir ini adalah sebuah fitrahnya kita sebagai seorang manusia. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dalam Al-Quran banyak sekali kita menjumpai ayat-ayat yang menyeru manusia dengan istilah-istilah ulil albab gitu ya, agar kita mau memikirkan terkait dengan tanda-tanda dan juga kebesaran Allah. Dan selain itu kita juga dianugerahi oleh Allah yaitu alat indera untuk bisa mendengar, melihat, dan juga untuk mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Dan inilah yang kemudian menjadi modal utama bagi seorang manusia untuk bisa kemudian menyelesaikan berbagai macam problem-problem kehidupannya. Termasuk diantaranya ketika kita diminta untuk iman kepada Allah atau beragama, ini pun kita harus berpikir ya. Kita tidak boleh hanya sekedar mempercayai dengan kemudian menutup mata atau menutup telinga, kemudian kita percaya begitu saja. Justru Allah memerintahkan kita untuk mencari bukti-bukti terkait dengan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita melihat bahwa Ramadan itu bulan yang istimewa, dan kalau banyak istilah atau banyak orang yang menyampaikan bahwa di bulan ini itu sinyal keimanan itu begitu kuat gitu ya. Maka memang momen ini adalah momen yang tepat untuk kita itu untuk merenungi terkait dengan apa-apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Maka dengan potensi akal untuk berpikir ini, harapannya kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'aw wa ja'ala lakumus syam'a wal absar wal af'idata la'allakum tashkurun. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati agar kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 78. Dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau menjelaskan bahwa pengertian ayat ini, Allah telah menjadikan manusia tidak mengetahui apapun saat mereka dilahirkan dari perut ibunya. Setelah itu Allah memberi mereka pendengaran yang dapat menangkap suara dan penglihatan, yang juga dapat mengindra berbagai macam pandangan, dan juga afidah, yakni akal yang pusatnya di hati ataupun otak. Akal itulah yang kemudian dapat membedakan berbagai benda yang bermanfaat dan yang mudorot. Kekuatan dan indera ini terus kemudian berkembang, pendengaran, penglihatan, dan akalnya, sehingga sampai pada usia baligh. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan berbagai perangkat ini semata-mata agar manusia dapat menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha tinggi. Hal ini kemudian juga ditegaskan di dalam hadis qudsi yang artinya barang siapa yang memusuhi kekasihku, sungguh ia memproklamirkan perang kepadaku. Tidak ada satupun cara hambaku mendekati aku lebih utama daripada menunaikan apa-apa yang aku fardukan kepadanya.
hambaku yang selalu mendekatiku dengan melaksanakan nafilah atau perkara-perkara sunnah, niscaya aku mencintainya. Apabila aku telah mencintainya, niscaya aku menjadikan pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar, penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, tangannya yang ia gunakan untuk berbuat, dan kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Sungguh, bila ia meminta kepadaku, niscaya aku memberinya. Bila ia berdoa kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan bila ia berlindung kepadaku, niscaya aku lindungi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini memiliki makna bahwa seorang hamba yang dia memurnikan ketaatan, jadilah semua perbuatannya itu untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidaklah ia mendengar kecuali untuk Allah dan tidaklah ia melihat juga kecuali untuk Allah. Artinya ia melakukan itu demi terikat dengan apa-apa yang disyariatkan oleh Allah, dan ia pun berbuat dan berjalan kecuali dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon pertolongan kepada Allah dalam melakukan apapun yang dia lakukan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang senada dengan hal ini juga dikatakan di dalam surat As-Sajdah ayat 9 yang artinya, kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam tubuhnya roh atau ciptaannya, dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Tetapi sedikit sekali kalian bersyukur. Atau di dalam surat Al-Mulk ayat 23 Allah berfirman, katakanlah dialah yang menciptakan kamu dan menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, dan juga hati. Tetapi amat sedikit bagi kamu yang bersyukur. Di ayat lain Allah juga berfirman yang artinya, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai kulub tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakan untuk melihat kebenaran dan kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat. Bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Imam Ibnu Katsir memaknai ayat ini dengan menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyediakan jahanam bagi manusia yang melakukan perbuatan-perbuatan penghuni neraka. Mereka mendapatkan hal demikian dikarenakan alat indera yang sebenarnya seharusnya digunakan untuk mengindra hal-hal yang itu sampai pada ketaatan kepada Allah atau menjadi jalan datangnya hidayah dan juga bermanfaat untuk mereka, tetapi mereka lalai, mereka buta, mereka tuli, dan mereka bisu. Mereka tidak mengikuti petunjuk-petunjuk dari Allah, tetapi mereka mengikuti hawa nafsu mereka sendiri. Mereka tidak mau memikirkan terkait dengan kebenaran-kebenaran dari Allah. Mereka tidak memikirkan kebenaran-kebenaran dari ayat Al-Quran, tetapi mereka bertingkah laku dan berperilaku mengikuti hawa nafsu atau tuntunan dari setan. Maka di dalam surat Al-A'raf ayat 179 tadi, kita diingatkan untuk kemudian betul-betul memanfaatkan apa-apa yang sudah Allah berikan, mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, dan hati untuk merenungkan, memikirkan terkait dengan kebenaran-kebenaran yang sudah Allah tunjukkan kepada kita. Sehingga kemudian kita mampu mengikuti apapun yang sudah diperintahkan oleh Allah dengan kematangan ataupun dengan keyakinan yang sempurna, karena keyakinan itu diperoleh dari kita memikirkan terkait dengan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu dan ukhti fillah yang dirahmati Allah, di dalam kita berpikir gitu ya, maka Allah banyak menyampaikan terkait dengan perintah berpikir ini lebih dari 43 ayat di dalam Al-Qur'an, dan setiap kita diminta untuk memikirkan, mentadaburi, memahami
ayat-ayat Allah dan juga kita diminta untuk kemudian melaksanakan perintah-perintah Allah. Maka yang hari ini kita dapati banyak sekali persoalan-persoalan yang mungkin tidak terpecahkan karena tadi kita tidak mau berpikir, padahal seharusnya memang kita dituntut untuk memikirkan apapun ya yang kita alami agar kita bisa melalui itu dengan sebaik-baiknya. Dan tentu saja berpikir yang dimaksud ini adalah berpikir yang penuh dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, terkait dengan berpikir ini, maka kita ada tolak ukur dalam berpikir. Setiap kita yang memiliki permasalahan, baik persoalan hidup ataupun persoalan-persoalan pencapaian ya di dalam targetan-targetan kehidupan, maka kita akan memiliki dua persoalan mendasar yang terkait dengan hukum tentang pemecahan masalah dan juga metodologi ya ataupun teknis pemecahan dari permasalahan-permasalahan tersebut. Maka kita pasti akan memerlukan energi untuk mencurahkan pemikiran kita agar kita mampu menyelesaikan persoalan dan juga bisa melaksanakan metodologi di dalam melaksanakan metodologi teknis ya di dalam memecahkan permasalahan itu. Maka tolak ukur dari dua hal ini berbeda. Terkait dengan hukum ya, ketika kita melakukan sesuatu itu kan ada hukum terkait dengan perbuatan. Maka penentu dari hukum perbuatan itu adalah standarnya halal dan haram. Jadi apa yang Allah perintahkan, apakah ini halal dilakukan ataukah kemudian itu haram dilakukan. Dan satu-satunya tolak ukur bagi perbuatan manusia itu adalah terkait dengan hukum syarat. Maka Allah tegas dalam hal ini dan Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 51 sampai 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallahu wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Yang artinya sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul menghukumi atau mengadili di antara mereka ialah ucapan kami mendengar dan kami patuh. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, maka mereka adalah orang-orang yang mendapat kemenangan. Al-Quran Surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Demikian juga di dalam surat Al-Ahzab ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li mu'minin wa la mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khayrah ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillahu wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan artinya, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata.
Ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika kita berpikir tentang apa hukum suatu yang akan kita lakukan, kita harus menempuh 3 tahapan. Yaitu yang pertama, pahami fakta yang akan kita hukumi. Salah memahami fakta akan salah dalam menetapkan hukum. Ingatlah selalu, berpikir berarti menghukumi fakta atau al-ahkamu ala al-asya'i. Berpikir tentang hukum syara berarti menghukumi realitas yang dihadapi berdasarkan kaidah-kaidah hukum syara untuk dipahami hukumnya. Yang kedua, kaji nas-nas syar'i yang terdapat di dalam Al-Quran dan juga Sunnah, serta sumber hukum yang ditunjuk oleh keduanya, baik dari ijma sahabat ataupun dari qiyas syariah yang terkait dengan perkara-perkara yang hendak diketahui hukumnya. Yang ketiga, hukumi perkara tersebut dengan perkara syara yang telah dikaji tersebut. Setelah kita ketahui barang atau aktivitas yang akan kita lakukan apakah halal atau haram, kalau halal berarti itu kita lakukan, kalau itu haram maka kita tidak perlu berpikir lagi. Satu-satunya tugas yang harus dilakukan adalah menjauhi perkara yang haram tersebut. Berbeda jika perkara itu adalah perkara yang mubah atau aktivitas yang mubah. Kita perlu lebih jauh memeras pikiran sebelum melaksanakannya. Kita perlu berpikir tentang strategi dan teknis pelaksanaan. Tolak ukur dalam memikirkan strategi dan teknis pelaksanaan perkara mubah itu adalah akal manusia itu sendiri. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah, inilah yang kalau kita lihat tuntunan-tuntunan ya di dalam Islam, yang mana ketika kita sudah dibekali akal untuk berpikir, maka seharusnya kita manfaatkan akal itu untuk benar-benar bisa kita manfaatkan secara optimal ya. Jadi Islam itu tidak melarang kita untuk berpikir, tetapi Allah justru memerintahkan kita untuk menggunakan akal pikiran kita agar sampai kepada derajat ketakwaan dan juga kita sebagai seorang hamba itu penuh rasa syukur karena telah diberi akal pikiran sehingga mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Semoga penjelasan ini bisa dipahami dan juga ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Mudah-mudahan kita senantiasa terus dimudahkan oleh Allah, dibimbing oleh Allah untuk bisa terus berpikir dengan baik dan benar, sehingga di dalam melaksanakan aktivitas apapun, kita tidak terjerumus ataupun terpeleset pada hal-hal yang itu justru mendatangkan kemurkaan dari Allah. Semoga kita senantiasa diberi petunjuk dan kita berdoa semoga apa-apa yang kita lakukan ini mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dan kekurangan. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada Ustazah Erni Susanti yang telah menyampaikan tausiah pada pagi hari ini. Ramadan, momentum melejitkan potensi berpikir. Dari yang disampaikan oleh Ustazah Erni, bisa saya simpulkan tadi ya, penjelasannya bahwa manusia ini adalah ciptaan Allah yang terbaik atau yang paling utama. Nah, kenapa? Karena diberikan oleh Allah akal yang fungsinya adalah untuk berpikir. Nah, dengan berpikir ini Allah memberikan amanah kepada manusia untuk bisa berjalan sebagai khalifah fil ard, yang dengannya maka membuat kehidupan ini akan jadi lebih baik, kehidupan manusia jadi lebih baik dan juga kebaikan ya bagi seluruh umat manusia, seluruh alam semesta. Namun tadi yang sebagaimana disampaikan oleh Ustazah Erni, kita jumpai hari ini ujian ya di tengah-tengah kita manusia hari ini, terutama kaum muslimin, tidak mengoptimalkan potensi
terbaiknya gitu ya, berupa potensi khasnya dengan berpikir gitu. Sehingga kita jumpai tadi disampaikan oleh Ustazah Erni di Quran surat Al-A'raf ayat 179. Manusia diberikan akal, tidak digunakan untuk berpikir, manusia diberikan mata untuk melihat tanda-tanda kebenaran Allah, manusia diberikan telinga untuk mendengar kebaikan Allah, kenyataannya tidak dipergunakan dengan baik sehingga analoginya atau ibaratnya adalah manusia ini seperti hewan, binatang ternak, bahkan lebih sesat daripada itu. Nauzubillah, semoga kita tidak tergolong ya ke dalam pengibaratan yang Allah tetapkan gitu ya, di mana kita diberikan akal tapi kita tidak optimalkan untuk menjalani kehidupan ini dengan baik. Nah, tadi yang disampaikan oleh Ustazah Erni bahwa dalam proses berpikir ini ada tahapannya ya, yang kurang lebih kita diminta untuk memahami fakta dengan detail, memahami persoalan atau permasalahan yang kita hadapi itu dengan dalam. Yang kemudian kita yang kedua harus memahami nas syara dengan jelas gitu ya. Kita harus memilih nas-nas yang terkuat atau hujah yang rojih gitu ya. Yang kemudian yang ketiga adalah kita harus menghukumi fakta tersebut dengan nas yang terkuat. Nah, dengannya inilah gambaran proses berpikir ya, di mana memang proses berpikir ini memang ditentukan ya dari maklumat atau informasi yang kita pahami. Maka tadi disampaikan oleh Ustazah Erni, mudah-mudahan kita semuanya di momen Ramadan kali ini bisa mengoptimalkan peran kita, potensi besar kita yaitu dengan berpikir, di mana semoga gitu ya dengan quote bahwa kita harus berpikir sebelum berbuat ini, kita jadikan momen Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik buat kita semuanya. Baik, sekali lagi saya sampaikan jazakillah khair kepada Ustazah Erni yang telah menyampaikan tema tausiah pada pagi hari ini. Semoga ibu-ibu juga, akhwati, kita semuanya bisa mengambil pembelajaran. Dan tak lupa saya sampaikan jazakumullah khair katsir kepada ibu-ibu dan akhwati yang telah menghadiri, berkenan untuk mengikuti dan menyimak kajian tausiah pagi hari ini. Semoga kita semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, dibukakan akal hati pikiran kita untuk kemudian bisa optimal menjalani ketaatan di bulan Ramadan kali ini. Baik, kita cukupkan kajian hari ini. Kita tutup dengan membaca istighfar, doa kafaratul majelis dan hamdalah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhaqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Jangan lupa nantikan tausiah pagi edisi berikutnya. Semoga Allah masih berikan limpahan usia buat kita semuanya untuk menjalani ketaatan. Baik, jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.